Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Captain Hans. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita tentang kejadian 9 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Mei tahun 2012, tragedi Gunung Salak. Hari ini saya diundang oleh Trans 7 untuk membicarakan tentang masalah Sukhoi yang menabrak gunung di Gunung Salak tepatnya tanggal 9 Mei tahun 2012. Masih terngiang di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita, bahwa tragedi ini tragedi yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Bayangkan seluruh awak pesawat dan seluruh penumpang yang berada di pesawat pada saat itu meninggal dunia karena menabrak Gunung Salak. Seperti apakah kejadiannya? Nanti kita akan ulas di studio Trans 7. Namun sebelum saya berangkat, ada sebuah pantun. Tidak semua tragedi meninggalkan duka. Tidak semua duka meninggalkan luka. Namun kejadian Gunung Salak takkan mudah terlupa. Semoga tak terulang kejadian serupa. Seperti apa? Kita bahas nanti wawancara khusus di Trans 7 pada acara Secret Story. Mari kita ikuti. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. Oke, ada. Captain, pada tahun 2012 itu terjadi salah satu tragedi kecelakaan di Gunung Salak, salah satu Sukhoi. Boleh diceritakan, Captain, gimana kronologi pada saat itu? Kejadian Sukhoi tanggal 12 bulan 5 ya, tahun 12. Itu sudah lama sekali dan masih terngiang di kuping kita walaupun kejadian tragedi yang memilukan tersebut. Namun sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan bela sungkawa kepada teman-teman. Saya juga punya teman akrab di situ, ataupun kru yang ada di situ juga, atas wafatnya kejadian yang tidak diinginkan ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya kejadian ini tidak terlepas, semua kecelakaan itu ada human error-nya, ada technical error, ada cuaca. Tapi semua orang sudah tahu kejadian Sukhoi di Gunung Salak itu banyak yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan human error, yaitu di pesawat ada sistem bernama EGPWS yang singkatannya Enhanced Ground Proximity Warning System, yang mana alat tersebut untuk memberikan warning kepada pilot bahwa ada sesuatu di depan pesawat. Dalam hal ini adalah terrain. Terrain itu maksudnya adalah gunung. Sebenarnya sudah didetek
di depan ada gunung, terrain, pull up, whoop, 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 terrain, pull up, terrain, pull up. Jadi pada saat, saya ambil contoh aja ya, pada pesawat di IGP WS tersebut, itu bisa mendetek segala pergerakan dari pesawat. Pesawat terlalu tinggi climbingnya, akan ada warningnya. Terlalu curam menukik, ada juga. Pada saat mendekati gunung ataupun terrain, dalam kasus Sukhoi ini, itu juga sudah ada peringatannya. Tapi entah kenapa, sang pilot ataupun beliau itu adalah instruktur Alexander Yablonsev kalau nggak salah namanya. Menurut berita, almarhum mengatakan bahwa itu ada error. Jadi ada error di depan, ada terrain, suruh pull up, di-ignore atau diabaikan. Sebenarnya kita harus percaya pada instrumen pesawat. Apalagi Sukhoi itu adalah termasuk pesawat baru yang sangat mutakhir. Jadi kesalahan dari pihak pesawat menurut saya itu kecil sekali kemungkinannya. Bahkan tidak ada kesalahan dari pesawat. Tapi justru menurut berita, terrain pull up, ada warning, ada peringatan di depan situ, diabaikan. Seharusnya pada saat mendekati gunung, ada warning seperti itu, terrain pull up, terrain. Harusnya pesawat itu cepat naik, melewati gunung ataupun terrain tadi. Tapi apa daya, ternyata diabaikan. 36 atau 38 second, less than 1 minute. Terrain pull up, terrain pull up, terrain pull up, dibiarkan nabrak gunung. Sangat disayangkan. Itulah kejadiannya, kurang lebih seperti itu. Oke, Captain. Sebetulnya sebagai seorang pilot, harusnya yang tadi pull up dia harusnya mengikuti instruksi ya? Iya, perintah. Tapi harusnya sebagai pilot yang benar, dari 36 detik itu, apa yang dia harus lakukan? Karena kan itu mepet sekali ya dengan gunungnya, Captain. Betul. Kira-kira sebagai pilot, solusi apa sih yang harusnya dilakukan? Solusinya gampang sekali. Pada saat perintah untuk pull up tadi, kalau saja dituruti oleh sang pilot, maka tidak akan terjadi kejadian. Jadi si alat IGPWS itu akan bekerja pada saat pesawat mendekati gunung yang mana ketinggiannya less than 2,500 feet, kurang dari 2.500 feet ke daratan, ke bawah. Barulah bekerja alat tersebut. Kalau diperintahkan atau warning tadi, whoop, whoop, pull up, terrain, pull up, cepat dia climb begini, aman, selamat. Dan itu memang sudah dirancang oleh sang pabrik. Kalau cepat dilaksanakan seperti itu, tidak akan terjadi. Karena kami dilatih, kalau terjadi hal seperti itu, contohnya pesawat miring terlalu tajam, ada warningnya juga. Descent terlalu tajam, ada juga warningnya. Jangan didiamkan. Ketemu dengan pesawat lain, juga ada warningnya seperti itu. Traffic. Kita harus tahu traffic harus berapa. Cepat ambil action, maka tidak akan terjadi apa-apa. Seperti itu. Kalau harusnya instruksi itu dilakukan, berarti ada kecil sekali kemungkinan terjadi kecelakaan dari kata. Sangat kecil dan bahkan bisa dihilangkan kecelakaan itu. Asalkan semua pilot itu betul-betul memang disiplin. Disiplin dalam segala hal. Apalagi ini kaitannya ke masalah keselamatan. Jadi harus dituruti dan jangan diabaikan. Oke. Kalau di berita itu ada informasi bahwa si pilot itu tidak di briefing. Tidak ikut briefing. Tidak ikut briefing. Menurut Captain sebagai pilot itu ada nggak sih SOP sebelum penerbangan itu harus melakukan apa yang benar? Oh, itu harus. Apalagi almarhum itu bukan orang Indonesia. Dia tidak menguasai lokasi ataupun daerah di mana tempat dia terbang. Seharusnya entah dia di briefing, seharusnya dia di briefing oleh orang Indonesia, bukannya membriefing. Dia boleh membriefing, kita akan terbang sekian ribu feet, manuvernya seperti ini, itu briefing dari dia. Tapi seharusnya dia juga di briefing oleh orang Indonesia bahwa kita mainnya di lokasi daerah pegunungan, di area ini, area itu, di mana gunungnya yang paling tinggi adalah sekian.
kita tidak boleh terbang di bawah sekian. Seperti itu. Harusnya dia juga tahu. Dan harusnya juga dia terbang diwakili atau diobserve oleh orang Indonesia yang paham akan daerah situ. Tapi memang dasar nasib ya, karena cuacanya buruk pada saat itu, berawan, sehingga selain dia tidak menguasai tempat dan dia tidak menguasai aturan yang mana tidak boleh turun di bawah sekian. Saya nggak tahu pada saat itu, saya yakin pasti di-observe atau diwakili oleh orang Indonesia, pilot Indonesia, untuk mengetahui daerah di mana dia terbang. Tapi karena cuacanya buruk, awan rendah, semuanya nggak bisa lihat. Kapten, banyak kontroversi tentang jatuhnya kecelakaan pesawat Sukhoi ini. Salah satunya karena cuaca juga. Iya. Sebetulnya dari penerbangan sendiri, ketika kita harus melakukan penerbangan di keadaan cuaca yang tidak baik, terus tidak mengetahui tentang lokasi, apakah itu memang harus tetap berjalan atau seperti apa harusnya sebagai pilot itu? Pertama memang briefing, lalu diinfo atau dikasih tahu dengan kondisi cuaca. Kalau memang misinya itu sudah diatur dan cuaca itu bisa dianulir, gak ada masalah sebenarnya. Asal kita mematuhi aturan, tidak boleh turun di ketinggian sekian, dan mematuhi aturan juga di pesawat itu. Kalau memang ada warning, ya dituruti, diikuti. Tapi karena beliau itu atau almarhum itu adalah instruktur dan tes atau cek pilot di pesawat itu, sang co-pilot juga harus turut apa kata si instrukturnya atau kaptennya. Tapi kaptennya entah kenapa, yang saya dengar juga, dia katakan bahwa ada kerusakan di sistem pesawat ini yang notabene sebenarnya tidak rusak. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan kecelakaan ini ada human error, apakah dari maskapai sendiri punya kesalahan tersendiri tentang pesawatnya? Apakah tadi tentang sistemnya atau yang lainnya? Kira-kira gimana? Tidak ada. Dari segi perusahaan atau dari pabrik atau dari pesawat itu sendiri, saya yakin-yakinnya pesawat itu sempurna, bagus. Kalau saja pilotnya menuruti perintah dari pesawat tadi untuk pull up, untuk naik, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Cuma yang namanya faktor kecelakaan itu harus terjadi lebih dari 3 atau 4 faktor. Kalau cuma 1 faktor saja, nggak ada masalah. 3 faktor tersebut adalah 1, kerusakan dari pesawat misalnya, 2, dari human error-nya, 3, dari cuaca. Itu saja 3 sudah cukup untuk membuat celaka. Kalau seandainya cuacanya bagus, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Walaupun ada human error-nya, tapi bisa dianulir bahwa semuanya menjadi aman. Karena kelihatan gunungnya. Walaupun dia katakan bahwa sistem EGPWS tadi, yang singkatannya adalah Enhanced Ground Proximity Warning System, itu misalnya rusak, dia bisa lihat ada gunung. Pulang, tarik, cepat. Itu ada gunung di depan, karena dia lihat. Tapi karena cuacanya jelek, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tadi memenuhi syarat apabila melebihi dari 3 atau 4 faktor. Suatu kecelakaan tidak akan terjadi apabila terjadi hanya single factor saja. Tidak akan. Pasti melebihi dari 3 atau 4. Seperti itu. Menurut saya Sukhoi itu sendiri sudah eksis. Buktinya dari pesawat tempur saja sudah berhasil. Dan termasuk pesawat tempur yang canggih. Lalu dialihkan untuk ke pesawat komersil. Sebenarnya fine-fine aja. Bahkan sistem navigasi ataupun pesawat itu sendiri, dua-dua maupun fighter atau komersil, sama bagusnya. Cuma karena faktor kemarin itu saja, akhirnya beberapa maskapai Indonesia yang membatalkan pesanan Sukhoi, dan ternyata sampai detik ini tidak ada satupun maskapai Indonesia yang menggunakan Sukhoi. Kalau tidak terjadi apa-apa pada saat itu, saya yakin
banyak airline di Indonesia yang menggunakan Sukhoi. Ada beberapa airline yang membatalkan pesanannya kan. Ya itu sangat disayangkan, hanya karena satu kejadian seperti itu. Oke, terus ini kan, kalau dilihat dari track record dua pilot dan co-pilot dan pilot ini, itu kan mempunyai track record mereka penerbang uji atau test flight. Oke, test pilot. Test pilot militer. Mereka kalau di track record, ya mereka penerbang MiG, ya kan, MiG, Sukhoi, tempur semua. Apakah ada faktor overconfidence kan? Ketika kita kan melihat pilot militer itu kan diterapkan single dan confidence-nya tinggi kan? Apakah ada faktor itu kan? Sangat memungkinkan. Di dalam menerbangkan suatu pesawat, mungkin di sektor lain ya, bukan hanya pesawat dan bukan hanya pilot, kita tidak boleh overconfident dalam segala hal. Karena kalau overconfident, kita mengabaikan safety. Itu yang harus dihindari. Dengan kata lain, overconfidence itu adalah sombong, arogan. Saya boleh cerita sedikit aja tentang overconfidence, bahwa orang asing pernah terbang di airline Indonesia, tidak perlu saya sebutkan. Dia masuk ke suatu airport di Indonesia, hujan deras. Lalu dia bilang sama co-pilotnya, cuaca seperti ini, bahkan yang lebih buruk dari ini pun saya pernah masuk dan gak ada masalah. Dia bilang gitu. Itu sudah mencerminkan arogansi dan overconfident namanya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat landing, hampir crash. Kalau menyatakan accident, yes, keluar landasan, tapi untung tidak total loss, untung penumpang dan krunya selamat. Kenapa? Overconfidence tadi. Jadi dalam segala hal, terutama tugas sebagai pilot ini, jangan arogan, jangan sampai overconfidence. Itu membahayakan diri sendiri dan penumpang juga. Biar bagaimanapun juga, awareness-nya itu harus ditambah. Oke, sekarang masalah ini Kak, yang kita dengar adalah konspirasi di dunia penerbangan di antara pabrikan-pabrikan besar di dunia nih Kak, yang tidak ingin porsinya kerebut. Ada yang bilang begini Kak, wah Sukhoi masuk di ranah penerbangan komersil nih, ya kan, wah Boeing dan Airbus, Embraer, dan ketar-ketir nih, gitu kan. Ada pesaing baru. Ada pesaing baru, termasuk Dassault, ya kan, Dassault dengan ininya. Yang saya dengar adalah begini kan, ini ada trik permainan di sabotase di pesawat ini. Ketika mereka di luar Eropa, oke, kita sabotase di daerah Asia. Seperti itu. Apakah itu benar, Kak? Atau hanya cuma rumus atau selentingan aja supaya untuk membuat manis kejadian seperti Kalau itu? mau dikatakan benar atau tidaknya, presentasinya kecil atau besarnya, saya yakin di semua lini bisnis itu ada. Tapi kembali kita ke fokus yang cerita ini, kasus Sukhoi, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada konspirasi seperti itu sama sekali, karena kejadiannya ini adalah yang seperti saya ceritakan tadi. Ada unsur arogan dari instrukturnya atau kaptennya, ada unsur overconfidence, dan sebenarnya ini bukan overconfidence, malah mengabaikan warning yang bahaya tadi, diabaikan, diignore. Itu suatu kesalahan yang sangat fatal. Kalau misalnya overconfidence, contohnya kita masuk ke dalam sebuah airport, hujan deras, visibility-nya below minima, overconfidence, gua bisa masuk di sini, landing juga, akhirnya terjadi crash. Itu overconfidence, terlalu yakin, arogan. Nggak boleh seperti itu. Biar bagaimanapun juga, apalagi pada saat
suasana seperti itu, awareness-nya ditambah, marginnya ditambah, tidak boleh dianggap remeh. Jadi kita bisa pilah antara overconfidence sama konspirasi tadi. Bukan seperti itu. Kalau misalnya konspirasi atau pesaing seperti itu terjadi sesuatu, bukan karena sang pilot, yaitu human error-nya, tapi karena pesawatnya itu sendiri terjadi sesuatu, entah disusupi oleh seseorang sehingga pesawatnya menjadi rusak atau bermasalah, itu mungkin. Tapi ini kejadiannya nabrak gunung. Oke, sama ini Gap, tentang ETC. Oke. ETC, menurut Cap begini, ada nggak sih, kalau yang saya dengar ada begini, bahasa ETC itu kadang-kadang tidak jelas, bahasa ETC Indonesia yang spellingnya banyak yang bilang English Indonesian gitu loh. Apakah itu juga berpengaruh Kak? Karena kan juga pertama gini, faktor itu dan juga orang Rusia nih Kak. Rusia itu kan juga orangnya susah untuk spelling Inggris. Betul. Itu bagaimana Kak? Language barrier itu memang sangat memungkinkan untuk bisa terjadinya kecelakaan. Kalau nggak salah pernah terjadi kecelakaan, satu pesawat Rusia, satu pesawat India, saya lupa di mana, satu desain, yang satu climbing, tabrakan di atas, mati semuanya. Karena apa? Karena faktor language barrier juga. Yang mana orang Rusia, bahasa Inggrisnya juga mungkin kurang dapat dimengerti oleh ATC. Begitupun dari India atau dari bangsa-bangsa lain juga banyak yang bahasa Inggrisnya kurang jelas, kurang profesional, sehingga terjadi misunderstanding dalam hal bahasa. Bisa terjadi, baik orang Indonesia, baik orang asing, pasti ada kekurangannya seperti itu. Maka dari itu di setiap negara, seluruh pilot itu ada sebuah lembaga yang namanya ELP, English kok saya jadi lupa, New English Proficiency, yang mana semua pilot atau ATC harus lulus level 4, minimal level 4, karena dianggap level 4 itu standar untuk seluruh pilot dan ATC. Nah, kalau misal pas kejadian itu bagaimana? Peran ATC sudah benar atau bagaimana? Cap menganalisa kejadian saat itu. Saya nggak tahu persis percakapan mereka seperti apa, tapi saya yakin standar untuk ATC atau bahasa komunikasi mereka standar. Saya yakin. Oke, ini yang terakhir dari saya kan. Cap ini pesawat baru. Saat itu pesawat baru. Mesinnya pun juga oke banget. Mesin Snecma, pengkabelan Honeywell, rancang bangun Airbus Boeing malah. Rancang bangun Boeing. Pesawat ini bagus banget. Kalau Cap melihat dari kapten yang sudah puluhan ribu jam terbang, ya kan, melihat pesawat ini, ya kan, walaupun belum masuk ke dalam ya, tapi melihat rancang bangun pesawat ini bagaimana Cap? Superjet 100 ini di mata Cap? Ya, menurut saya canggih sekali. Yakin canggih sekali. Makin ke depan, yang namanya teknologi pasti ada pembaruan. Apa yang kurang dari dia, apa yang kurang dari kita akan diperbarui lagi. Dan seyakin-yakinnya pesawat itu bagus. Oke. Masih ada menggelitik sebenarnya. Cap. Pesan Cap apa Cap untuk penerbangan Indonesia supaya kejadian itu tidak terulang lagi, dan juga
juga apa yang bisa dipetik pelajaran kan dari kejadian ini kan? Sangat sederhana, sangat simpel sekali, bahwa semua profesional jangan sombong, jangan arogan, jangan takabur, jangan overconfidence, karena itu akan membuat diri kita mengabaikan safety. Kalau seandainya kita berjalan di koridornya, mengikuti aturannya, maka semua itu tidak akan terjadi. Contohnya, pada saat kita masuk cuaca buruk, mau landing, ada aturannya kan? Aturannya kita harus lewat sini, ketinggian di sini harus sekian ribu feet, maju ke depan, ketinggiannya harus turun sekian, ikuti saja. Perkara nanti misalnya runway tidak terlihat atau nggak kelihatan, lalu kita harus naik lagi atau go round, itu yang terakhir. Baru 2 hari yang lalu, saya landing di Cengkareng, pesawat di depan saya suruh go round, saya di belakang. Karena saya diinstruksikan juga oleh tower untuk go round, saya ikut, saya turut perintahnya. Jadi apapun juga yang diperintahkan, ikut saja. Padahal sebenarnya saya mau mencoba, karena di dunia penerbangan ini bukan dalam hal cuaca, itu bukan eksakta. Bukan 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 2 sama dengan 4. Mungkin jadi 3 kali 3, 10. Kenapa? Pada saat yang di depan landing, nggak kelihatan, gelap. Cuaca kan berubah terus. Dalam hitungan detik, hitungan menit berubah terus. Pada saat dia di depan kita 1 atau 2 menit, nggak kelihatan dia go round, belum tentu saya di belakangnya 2 atau 3 menit ikut go round juga, ikut gelap juga, belum tentu. Bisa jadi pada saat saya landing terbuka, awannya bergeser, ketiup angin, landasan terlihat, saya bisa landing. Tapi karena saya diinstruksikan oleh tower untuk go round, ya saya turut, ikut apa perintahnya. Itu tadi bahwa kita ikuti aturan, jangan arogan, jangan overconfidence. Oh enggak, mau terus seperti ini, jangan. Itu salah satu cara bagi kita semuanya, safety number 1. Jangan dilanggar. Kalau ketentuannya ketinggian di daerah sini ada bagian, ada sektornya. Gunung di sini, kalau kita masuk dari sini aman, tapi kalau kita masuk dari sini bahaya. Berbeda. Masuk dari sini ketinggian kita harus sekian, tapi kalau kita masuk dari sini ketinggiannya boleh lebih rendah. Ya ikuti aturan seperti itu, maka kita akan aman, kita akan selamat. Oke, mantap. Ini terakhir kamu direkam aja untuk profiling bentar ya. Boleh sebutkan nama panjang Kapten? Hanafi Herlim. Kapten mulai menjadi pilot kapan? Boleh dijelaskan? Tanggal 1 September tahun 1980. Jadi sudah masuk tahun ke-42, menginjak tahun ke-42. Kapten ada berapa rating pesawat yang sudah? Pertama Twin Otter, Fokker 27, Fokker 28, Fokker 100, dan terakhir adalah di Airbus. Berapa ribu jam terbang kan? 27.720 jam, kurang lebih. Siap, terima kasih. Sangat kawasan banget. Oh ngobrol, buat ngobrol-ngobrol Kak, mau jelasin ini Kak, apa namanya pakai pesawat. Kita ngobrol-ngobrol aja Kak, apa namanya? Untuk anti collision itu di mana sih Kak posisinya tuh Kak? Anti collision itu ada 2, satu di atas, satu di bawah. Sebenarnya dua-duanya harus berfungsi, tapi kadang-kala satu lampu mati, it's okay. Tapi yang jelas semuanya 2 lampu itu ya? Iya. Itu ini loh apa namanya? Apa lampu kok? Apa
untuk mendeteksi ada pesawat atau tidak. Anti tabrakan, Anti tabrakan, dengan anti-collision. judulnya anti collision, anti tabrakan. Sehingga kita bisa tahu ada pesawat di depan atau di samping dari lampunya tadi, anti collision. Nah kan ketika apa namanya pas terbang, nggak apa-apa nggak dipegang aja kan, pas di Gunung Salak itu tuh. Nah itu untuk sensor untuk itu tuh semua itu ada di depan atau ada di bawah untuk terrain itu Kak, kayak untuk mendeteksi terrain itu kalau di pesawat. Ada di bawah. Di sebelah mana? Kalau nggak salah ya. Kalau di depan ini kan bagian radarnya. Dia mendetek tadi ke depan, juga bisa mendetek ke bawah. Di bawah itu hanya bisa didetek 2.500 feet saja. Ke depan pun juga itu berdasarkan dari waktu ya, kalau nggak salah sekitar 36 atau 38 second untuk Jadi dari segi jaraknya tergantung dari kecepatannya. Kalau kecepatannya makin kenceng, yaitu tadi dengan waktu 38 second itu kecepatan tinggi mungkin sekian. Tapi kalau kecepatan rendah mungkin sekian. Bukan dari segi jarak, dari segi kecepatan dan waktu. Sudah diperhitungkan oleh pabrik. Apabila 38 second dia detect ada terrain di depan, maka 38 second itu sudah cukup waktunya untuk pull up. Kalau makin dekat seperti itu udah nggak ada waktu lagi. Terlambat dia. Intinya adalah di 30 second. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kemungkinan kecil juga untuk kecelakaan itu tuh ada ya berarti kan ya? Kalau misalkan dia bisa pull up pada saat itu ya? Bisa selamat. Sangat mungkin bisa selamat. Pesawat mutakhir zaman sekarang ini itu sudah dilengkapi oleh alat itu. Pada saat turunnya sink rate, jadi rata-rata turunnya itu terlalu dalam, harus dikurangi. Speednya terlalu rendah, juga dikasih tahu. Speednya terlalu tinggi juga dikasih tahu. Dan lupa menurunkan landing gear juga dikasih tahu oleh alat ini. Jadi waktu lagi sebelum dia nabrak gunung, ada warningnya landing gear not down. Karena si pesawat ini mendetek mau landing, kok landing gearnya belum turun. Landing gear not down, kasih tahu seperti itu. Supaya cepat-cepat pilotnya itu menurunkan landing gear. Mungkin si alat ini berpikir pilotnya lupa menurunkan landing gear. Jadi canggih sekali lah, sangat canggih sekali. Bahkan kalau kita terbang di atas gunung, kelihatan misalnya, jelas sekali kelihatan, alat ini akan teriak, terrain pula. Kita tahu, kelihatan, dan dia sudah mendetek seperti itu. Jangan dibiarkan, ini sebentar lagi mau nabrak nih. Dikasih tahu sama alat itu. Lain halnya pada saat saya terbang Twin Otter, Fokker 27, zaman itu nggak ada alat itu. Makanya banyak sekali terjadi kecelakaan di perintis Twin Otter. Terbang perintis itu terbang di pedalaman. Di atas, di daerah pegunungan. Kayak hutan, kayak Kalimantan, Papua. Papua. Tidak ada alat-alat yang mendukung untuk hal itu. Itu perintis dan semuanya visual. Adalah dari mata, bukan dari perlengkapan, bukan dari peralatan. Dan zaman saya waktu itu betul-betul mengutamakan mata, mengandalkan mata, Kalau feeling mata kita pada saat itu buruk, banyak terjadi kecelakaan, banyak terjadi.